Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Administrasi dan Manajemen Pendidikan ingin menjelaskan tentang organisasi sekolah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sekolah sebagai organisasi pendidikan. Yang pertama, sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Yang kedua adalah organisasi. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan bersama atau secara formal. Yang ketiga adalah sekolah sebagai organisasi pendidikan. Sekolah sebagai organisasi pendidikan menurut Gervin adalah organisasi yang senantiasa menciptakan, mencari, dan mentransfer pengetahuan secara memodifikasi perilakunya berdasarkan pengetahuan dan wawasan baru tersebut. Organisasi belajar tidak hanya menghasilkan cara berpikir saja, tetapi juga menerapkan pengetahuan baru dalam mengerjakan pekerjaan. Sekolah yang menerapkan dirinya sebagai organisasi pembelajaran merupakan sekolah yang menerapkan secara efektif esensi atau makna pendidikan, di mana pada esensinya makna pendidikan berpengaruh pada pembelajaran yang menyangkut learning to know, learning to be, learning to do, dan di mana seseorang mampu beradaptasi dan hidup bersama secara damai dalam lingkungan masyarakat luas. Baik, selanjutnya adalah konsep organisasi sekolah. Konsep organisasi sekolah itu meliputi yang pertama, kesederhanaan. Organisasi sekolah harus ada kejelasan peran, tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan pada masing-masing warga di sekolah. Yang kedua adalah dinamisme. Sebuah organisasi sekolah yang ideal adalah di mana setiap jenis perubahan dapat terjadi tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Yang ketiga adalah stabilitas. Sebuah organisasi sekolah harus dinamis, tetapi tidak berarti bahwa itu harus dalam kondisi tanpa norma atau peraturan yang standar. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas. Yang keempat adalah kejelasan kekuasaan tugas. Maksudnya harus ada pemahaman yang jelas tentang kekuasaan dan tugas setiap individu yang bekerja sama di sekolah. Yang kelima adalah koordinasi. Koordinasi antara kegiatan yang berbeda dan juga koordinasi antara sumber daya fisik dan sumber daya manusia harus ada dalam sebuah organisasi sekolah yang ideal. Yang kelima adalah sumber daya manusia. Semua personil harus bebas untuk mengekspresikan perasaan mereka, pendapat, mengutarakan saran untuk membawa perubahan yang sehat di sekolah. Dan yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian adalah unsur yang menempatkan jeda untuk kegiatan dan kemudian mengevaluasi hasil. Jadi hal ini diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di sekolah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sultan Fauzul Qayyumah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang bernama Selvia Alivia. Baik, saya akan menjelaskan tentang iklim dan budaya organisasi. Pada umumnya, budaya dibangun dan diciptakan oleh pendiri atau lapisan pimpinan atas yang mendirikan atau merintis organisasi, falsafah atau strategi yang ditetapkan oleh mereka lalu menjadi petunjuk dan pedoman bawahan mereka dalam melaksanakan tugas. Budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Yang pertama itu fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi yang pada dasarnya merupakan suatu konsep yang tentunya ini merupakan suatu hal yang dapat pimpinan
untuk dijadikan suatu rujukan dalam menstabilkan suatu sistem yang ada di dalam organisasi, terkhusus kepada komponen SDM dalam mengarahkan tujuan organisasi sesuai tujuannya. Tentunya fungsi yang terkandung dalam penerapan budaya organisasi jika berhasil terterapkan akan membawa efek yang sangat signifikan dalam menentukan arah organisasi ke depannya, seperti yang pertama itu perasaan identitas, yang kedua itu alat pengorganisasian anggota, yang ketiga itu menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, dan selanjutnya dibaca sendiri di makalah yang sudah disediakan. Dapat diketahui dan dianalisis jika ketujuh fungsi yang telah dijabarkan di atas ketika berhasil terterapkan dengan baik, maka tentunya organisasi dapat lebih menjaga keproduktifan dan juga menjunjung keprofesionalitas dalam bekerja akibat stimulasi budaya organisasi yang diterapkan. Yang kedua yaitu komponen budaya organisasi. Dinyatakan bahwa budaya mengandung komponen keyakinan dan komponen nilai. Hal ini disebabkan karena nilai adalah penghayatan anggota organisasi mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Yang ketiga itu peran budaya organisasi. Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi, budaya organisasi juga dapat menghambat perkembangan organisasi. Berikut ini dikemukakan peran budaya organisasi terhadap organisasi, anggota organisasi, dan mereka yang berhubungan dengan organisasi. Yang pertama itu identitas organisasi, yang kedua itu menyatukan organisasi, yang ketiga itu reduksi konflik, yang keempat itu motivasi, yang kelima itu kinerja organisasi. Poin yang keempat yaitu pembentukan budaya organisasi. Menurut Wibowo, proses pembentukan budaya organisasi pada umumnya dimulai dari sumbernya, yaitu filosofi pendiri organisasi menanamkan budaya organisasi seperti apa yang seharusnya dilaksanakan dalam organisasi. Yang kelima yaitu definisi iklim. Menurut Litwin dan Striger menjelaskan iklim sekolah didefinisikan secara bervariasi oleh para ahli yang hasil dari persepsi subjektif terhadap sistem formal, gaya informal kepada sekolah, dan faktor lingkungan penting lainnya yang mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai, dan lain-lain. Pemahaman iklim sekolah sebagai suatu kepribadian suatu sekolah merujuk kepada beberapa pendapat. Yang keenam yaitu urgensi iklim. Uraian mengenai urgensi iklim sekolah didasarkan pada dampak yang dapat ditimbulkan merujuk kepada berbagai penelitian. Freiberg menegaskan iklim sekolah dapat menjadi pengaruh positif kepada kesehatan lingkungan belajar atau hambatan yang signifikan untuk belajar. Tentang pentingnya iklim sekolah, Marshall memberikan beberapa kesimpulan mengenai pentingnya iklim sekolah bagi berbagai pihak, yaitu yang pertama itu iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak orang di sekolah. Yang kedua itu iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja bagi personil sekolah dan lain sebagainya. Dan silahkan dibaca di makalah yang sudah disediakan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Fernanda Ayu. Sekian.
Di sini saya Fernanda Ayu Pramesti akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya organisasi sekolah. Organisasi secara umum dapat diartikan sebagai pemberian struktur dalam penyusunan atau penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama, dengan maksud yaitu untuk menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban tertentu, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing agar tersusun suatu pola kegiatan untuk menuju ke arah tercapainya suatu tujuan bersama. Dengan kata lain, organisasi adalah suatu aktivitas dalam membagi kerja, menggolong-golongkan jenis pekerjaan, memberi wewenang, juga menetapkan saluran perintah dan tanggung jawab kepada para pelaksananya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan formal ini tercapai dengan tujuan sepenuhnya. Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya dibagi agar menjadi merata dengan baik sesuai dengan kemampuan, fungsi, dan juga wewenang yang telah ditentukan. Dengan adanya organisasi yang baik juga dapat menghindari tindakan kepala sekolah yang dapat menunjukkan kekuasaan yang berlebihan atau biasa disebut dengan otoriter. Nah, suasana kerja akan dapat lebih berjiwa demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dalam semua pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi suatu sekolah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat sekolah. Berdasarkan tingkatannya, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada sekolah dasar, yang kedua ada sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang biasa disebut SMP, yang ketiga ada sekolah lanjutan tingkat atas yang biasa disebut SMA, dan yang terakhir yaitu perguruan tinggi. Yang kedua ada jenis sekolah. Berdasarkan jenisnya dapat dibedakan adanya sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah umum adalah sekolah-sekolah yang program pendidikannya bersifat umum dan tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kecakapan untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sedangkan sekolah kejuruan adalah sekolah yang program pendidikannya mengarah kepada pemberian bekal kecakapan atau keterampilan khusus agar setelah menyelesaikan studinya, anak didik dapat langsung memasuki dunia kerja dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga ada besar kecilnya sekolah. Sekolah yang besar tentu memiliki jumlah murid, kelas, jumlah tenaga guru, dan karyawan serta fasilitas yang memadai. Sedangkan sekolah yang kecil adalah sekolah yang cukup memenuhi syarat minimal dari ketentuan yang berlaku. Di dalam makalah sudah ada tipe-tipe bentuk besar kecilnya suatu sekolah. Teman-teman bisa membacanya di dalam makalah kelompok kami. Dan yang terakhir ada letak dan lingkungan sekolah. Penjelasan letak dan lingkungan sekolah juga sudah tertera pada makalah kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.